Oke. Halo semua teman-teman. Halo. Halo Kak. Oke, apakah suaraku terdengar? Jelas Dengar Kak. dengan baik, Kak. Oke. Mungkin kita mulai aja ya event pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-temanku pastinya dari Duta Inspirasi di seluruh Indonesia. Selamat malam juga kepada pembicara kita yang pada malam hari ini yang kita tunggu-tunggu pastinya kedatangannya, dan sekarang kakaknya sudah datang. Ada Om Hadi Wijaya yang akan sharing ilmu dan wawasannya serta pengalamannya nih kepada kita semua pada malam hari ini. But anyway, before I jump to the next agenda, to the main topic, we meet to the speaker, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia inti dari Indonesian Event yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada aku untuk bisa menjadi moderator pada malam hari ini. Merupakan suatu hal yang langka, pastinya untuk aku sendiri untuk bisa melatih public speaking maupun communication skill yang mana berkenaan dengan materi yang akan kita bahas pada malam hari ini oleh pembicara yang tentunya sangat luar biasa. By the way, sebelum kita mulai, aku akan coba sedikit untuk membacakan CV atau latar belakang nih teman-teman dari pembicara kita pada malam hari ini. Namanya adalah Om Hadi Wijaya. Kita semua di sini bisa memanggilnya dengan Om Hadi. Om Hadi ini adalah lulusan dari universitas terbuka dan pastinya banyak banget pengalaman-pengalaman yang bisa dijadikan pemacu diri kita untuk bisa menjadi lebih baik juga dalam bidang communication skill. Pertama, Om Hadi ini adalah seorang founder Faith Consulting yang telah memberi training kepada lebih dari 20 perusahaan besar di Indonesia. Kedua, manajer Permata Bank Syariah, Permata Group. Dan yang ketiga, Om Hadi merupakan professional coach for public speaking, formal presentation, leadership, work management, dan lain sebagainya. Dan tentunya, Om Hadi ini telah men-training teman-teman lebih dari 10.000 direktur, manajer, employees, dan berbagai pelajar dengan latar belakang yang berbeda. Dengan kesempatannya, kita dapat buktikan melalui license trainer by BNSP yang telah diraih oleh Om Hadi itu sendiri. Nah, berbicara tentang presentation skill atau topik yang akan kita bahas pada malam hari ini, menurut aku pribadi, ketika kita bisa mempresentasikan sesuatu dengan baik, maka otomatis kita juga memiliki skill komunikasi yang baik. Seperti itu. Nah, ketika kita dapat menyampaikan informasi secara efektif, ketika kita bisa menyampaikan suatu pesan yang kita ingin tujukan kepada seseorang, dan seseorang tersebut paham dengan apa yang kita ingin sampaikan, berarti informasi tersebut akan clearly, dan kemungkinan kita juga akan bisa mencapai sebuah relationship yang juga akan baik ke depannya. Seperti itu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, gimana nih teman-teman kalau kita langsung ketemu aja sama Om Hadi Wijaya? Bagaimana teman-teman? Boleh, boleh. Boleh dong pastinya. Aku coba lihat dulu. Halo Om, selamat malam. Halo, malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya jelas? Jelas Om. Jelas ya? Iya. Ngomong-ngomong gimana nih Om kabarnya sekarang? Alhamdulillah. Robi, thank you. Alhamdulillah sehat semua, keluarga sehat. Masih WFH. Sama berarti kayak aku ya Om. Aku juga Ya. saat ini yang masih WFH juga karena kendala COVID-19 tersebut. Iya. Siap. By the way, Om sendiri sekarang kesibukannya apa nih Om? Kalau boleh aku tahu dan teman-teman boleh tahu. Oke, ini sebentar saya jadi ini tadi ya. Oke, hostnya di sini. Saya sapa duluan teman-teman. Halo teman-teman. Panggilnya adik-adik ya. Adik-adik, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, ini agak aneh sih kali ini karena dipanggilnya Om. Panggilnya Om semua ya. Nah, untuk hari ini kita panggilnya Kak Hadi aja ya, biar lebih enak ya. Kalau manggil Om tuh nggak enak ya. Baik Kak. Ya, siap.
Oke. Ya kesibukannya masih bangsawan saat ini, alhamdulillah. Boleh tahu nggak bangsawan itu apa sih, Kak? Bangsawan itu bangsa karyawan. Dari kita sama ya, Kak. Ya, bangsa karyawan, tapi memang saya ada ya isi pelatihan juga secara eksternal ya di luar kantor. Ya kebetulan memang dapat privilege ya untuk bisa ngajar di luar. Ya ada beberapa corporate lah pernah saya isi ya teman-teman, dari mulai ada Bank Indonesia ya, beberapa bank nasional, perbankan nasional, di OJK ya, di perusahaan-perusahaan lain ya, alhamdulillah sih ada. Jadi selain berkantor atau sebagai karyawan juga tadi ngisi juga sebagai trainer. Wah, luar biasa banget nih, Kak. Sebenarnya pasti teman-teman di sini bakal banyak banget dapat ilmu dan pengalaman dari Kak Hadi itu sendiri. Mungkin daripada aku banyak ngomong di sini, sepertinya teman-teman itu lebih baik mendengarkan materi dari Kak Hadi. Bagaimana, Kak? Boleh. Oke. Untuk teman-teman mungkin bisa giving applause ke kakaknya dengan menunjukkan show your account. Oke. Silakan kepada kakak operator bisa dimulai. Terima kasih Kak Hadi. Oke, thank you. Baik teman-teman, saat malam. Ya, saya ulang lagi, tapi sorry, thank you. Ini sorry untuk operatornya, saya ini lumayan ada masuk ke saya. Saya ada co-hostnya ya. Co-hostnya silakan. Ya. Ya, Jadi nanti dibantu. izin masuk ke Hadi. Jadi saya sebagai host pada malam hari ini dan saya izin menjadikan Kak Hadi sebagai CO host biar bisa share screen, mungkin ada materi atau bagaimana. Siap. Oke. Namanya siapa? Ebony? Iya, Ebony, Kak. Oke, namanya unik ya. Iya, terima kasih. Baik, ini mudah-mudahan sehat semua ya. Adik-adik semua mudah-mudahan sehat semua. Kita harapkan semuanya tetap semangat ya di tengah kondisi pandemi seperti ini. Ya ini luar biasa, malam-malam spiritnya. Saya sampai lupa tadi ya. Safira ingetin saya nanti malam ada. Oh iya, hari ini ya. Ya jadi agak lupa. Jadi tapi alhamdulillah nggak apa, kita tetap bisa ketemu di sini sama-sama. Ya tapi pengen tahu dulu dong adik-adik semua di sini yang ada yang sudah kerja deh. Sudah kerja ada nggak? Angkat tangan ya boleh. Di raise hand. Boleh, di situ ada reaction. Part time, oke, ada part time, ada yang lain? Buru pabrik, Kak, buru pabrik. Insya Allah. Ya, nggak apa-apa ya, apapun pekerjaannya kita insya Allah yang penting halal. Ya enggak ya. Oke, thank you. Kemudian yang kuliah boleh angkat tangan, yang kuliah. Kasih reaction yang kuliah mana sih? Yang lagi kuliah? Dari peserta ini, oke, ada Meira, ada Robi juga masih kuliah, Reza Papua, ada yang Sari Papua Barat, ada yang dari Riau ya, luar biasa. Ini dari berbagai kota berarti ya. Ada dari Jogja, oke, itu yang kuliah. Siap. Thank you, boleh lower hand. Sekarang yang SMA ada SMA? Yang SMA ada nggak? SMA? Ebony SMA? Kamu sama berapa orang? Cuman kamu doang ya? Oh, mantap, luar biasa ya. Ebony sama Muhammad Risa. Keren. Kelas berapa Ebony? Oke, jadi saya sendiri kelas 10, tapi puji Tuhannya Kak, hari ini sudah rapotan dan naik kelas 11. Ini luar biasa nih. Ini yang udah ada yang kerja, kuliah, tapi ini salah satu kontributornya masih SMA. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Ebony gitu ya. Lalu. Ya. Oke, luar biasa loh, keren ya. Nah, sebelum kita mulai saya pengen tahu dulu, adik-adik semua di sini boleh kita kasih reaction lagi. Lower hand boleh, lower hand yang tadi. Oke, lower hand. Nah, pengen tahu dulu dari adik-adik semua yang sudah pernah melakukan presentasi ya ke satu grup ya, kelompok orang ya, misalnya 10 orang dan lebih. Siapa? Boleh reaction? Oke, ada Maria, ada Trizal ya. Oke, kemudian di layar kedua cuman sedikit, cuman 1, 2, 3, 4. Kemudian berapa? Oke, kemudian yang belum pernah sama sekali, lower hand, kita lower hand, boleh? Lower hand dulu. Ya. Sekarang pengen tahu yang belum pernah sama sekali, boleh raise hand.
yang belum pernah sama sekali? Presentasi misalnya ke 10 orang gitu ya. Oh, Abrar belum pernah. Belum pernah, oke, skip. Oh ya, baru 1 orang yang belum pernah sama sekali. Nah, yang sisanya apakah yang di bawah 10 orang ada pernah presentasi ke, kita raise hand sekali lagi. Raise hand sekali lagi yang sudah tadi presentasi tapi ke kurang di bawah 10 orang, di bawah 10 orang ya. Atau jangan-jangan malah lebih nih ya. 1 tadi ada Sarah Riau. Oke, oh baru 1. Yang pernah ke banyak orang ya, misalnya 50 atau lebih boleh. Oh, siapa ini? Ada yang katakan Trizal, Sumut. Wih, keren. Ebony Yoga ya. Oke, ini offline atau online nih? Offline pernah offline? Pernah Kak, offline. Pernah juga offline. Wah, keren. Keren. Tepuk tangan dong buat teman-teman nih ya. Buat semua yang udah pernah. Wih, keren banyak juga loh yang udah pernah. Jadi sebenarnya saya di sini buat apa? Ya udah pada keren-keren semua nih ya. Baik, sekarang saya mau minta dong di chat, teman-teman tolong di chat ya, adik-adik teman-teman di chat, siapa yang dari adik-adik ini atau hal apa, ketakutan terbesar apa yang kalian rasakan ya pada saat melakukan presentasi atau public speaking. Boleh di chat dong? Oke, ya kita pengen tahu. Terlalu banyak filler words. Bahasanya ini keren banget ya. Oke. Apalagi presentasi biasanya takutnya sama sesi tanya jawab. Oke, tanya jawab. Takut nggak bisa jawab pertanyaan. Salah ucap. Terlalu banyak tadi gap filler udah, apalagi ngeblank. Oh, ngeblank ya. Lagi ngomong, toto ngomong apa ini ya. Selanjutnya dia lupa. Kemudian apalagi? Materinya jadi banyak improvisasi. Nah, blank saat presentasi. Ya, sesi tanya jawab. Oke, thank you. Ya, pertanyaannya thank you. Nah, hari ini adik-adik semua kita akan tadi berapa pertanyaan tadi, insya Allah waktunya sangat pendek sebetulnya ya untuk kita bisa share banyak hal, tapi saya coba dirangkum saja ya saripatinya untuk acara kita hari ini. Kita mulai. Ready semua? Are you ready? Ready Kak. Ready Kak. Ready, ya. Oke, karena waktunya singkat nanti boleh disambil catat-catat untuk beberapa kalau perlu dicatat silakan dicatat ya yang menjadi pointers untuk tema kita hari ini. Oke, clear. Di sini Ebony dan teman-teman tes. Belum terlalu jelas Kak. Halo. 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 Ya. Halo Kak. Halo. Halo Kak. Halo. Tes. Iya Kak. Tes. Bisa dapat terjadi. Suaranya masih kurang jelas Kak. Sorry ada
kendala teknis tadi nggak apa-apa nih. Sekarang jelas nggak suaranya? Jelas, Kak. Jelas. Suaranya jelas. Jelas. Halo, mohon maaf. Aduh, adik-adik. Udah Halo, jelas Kak. suaranya. Halo Kak. Kendala teknis nih. Ya. Ya. Inilah Iya. yang Alhamdulillah jelas, Kak. ini yang kita di luar dugaan ya. Jadi seringkali kadang-kadang terjadi seperti ini. Mohon maaf ya adik-adik ya. Oke, mudah-mudahan nggak mengurangi tetap semangat kita untuk ikut hari ini. Oke, saya coba share. Oke, ini udah kelihatan gambarnya? Sudah, Kak. Sudah. Sudah, Kak. Baik, thank you. Adik-adik semua, jadi kita hari ini coba sharing terkait dengan bagaimana nih seorang, ya adik-adik semua yang milenial, bahkan zilenial nih, kayaknya nih banyak zilenial di sini, mau jadi seorang good presenter ya milenial presenter. Oke, sebagai perkenalan, oke, ini untuk perkenalan ya, nama saya Hadi Wijaya, tadi udah dikenalkan sama Kak Bobby. Wah, Kak Bobby ya. Kak Bobby, apa namanya? Ini beberapa apa namanya yang saya lakukan sebagai coach juga, founder juga, kemudian beberapa trainer ya tadi sudah disampaikan sama Kak Bobby. Nah, inilah sebenarnya kita masuk dulu ke sesi kita yang pertama, definisi terkait dengan public speaking. Ya, public speaking. Jadi ada di semua presentasi skill, presentation skill itu sebenarnya bagian dari public speaking. Nah, public speaking itu apa sih gitu ya? Public speaking kalau bicaranya secara definisi secara umum ya, ini bicara depan umum. Ya, bicara depan umum sekelompok orang ya untuk menginformasi, membujuk, menghibur ya atau melakukan satu delivery message tertentu kepada orang lain ya, sekelompok orang. Kalau cuman 1, 2 orang, 3 orang kita ngobrol sampai itu bukan presentasi, itu lebih kepada nanti interpersonal skill yang dibutuhkan ya. Kalau ini public speaking. Kemudian kalau di public speaking tadi bagiannya adalah presentation skill. Presentation skill ya sebetulnya bagian dari public speaking di mana waktu kita menyampaikan informasi itu biasanya dibantu dengan apa namanya beberapa tools ya, baik itu materi, PowerPoint ya ataupun hal-hal lain yang membantu kita untuk melakukan deliver message kita kepada audiens kita. Ya, ini kita bicaranya public speaking secara umum. Oke, nah ini adik-adik semua, ada 3 prinsip penting yang kita sama-sama harus ketahui ya terkait dengan communication skill, karena ini sifatnya akan luas sekali, ya sifatnya luas. Jadi kita harus tahu nih secara prinsipnya apa sih gitu ya untuk communication skill. Yang pertama, jadi pembicara hebat itu nggak dilahirkan. Pembicara hebat itu, pembicara luar biasa itu dilatih, ya dilatih. Jadi ada gambar di sini Obama, ya. Ada yang kenal? Boleh angkat tangannya yang kenal Obama? Boleh raise hand, adik-adik. Wah, Robi, oke, ini hebat banget ya, banyak yang kenal ya. Pertanyaan saya kenalnya di mana ya? Kenal di mana? Sarah mungkin kenal di mana sama Obama? Nah, nggak kenal sih Kak, tahu sih bahasanya. Tahu dari televisi ya. gitu. Tahu ya, Kalau bukan kenal ya. Pokoknya hebat ya. Robi juga hebat loh, kenal sama Obama ya. Tahu ya, adik-adik bukan kenal tapi tahu. Oke. Kemudian ini ada juga Steve Jobs. Tahu Steve Jobs? Ada yang tahu Steve Jobs siapa? Ada yang kenal nggak Steve Jobs siapa? Ada yang kenal? Atau tahu? Nah, jadi Steve Jobs ini yang dirikan Apple, ya yang dirikan Apple. Jadi ini adalah orang-orang hebat. Nanti bisa lihat di videonya. Saya nggak tampilkan karena waktunya sangat pendek. Ini orang hebat waktu melakukan sebuah presentasi. Ya, mereka itu tidak
tiba-tiba lahir langsung jago public speaking, langsung jago presentasi, enggak. Ya, mereka dilatih. Bahkan seorang Steve Jobs, ya, seorang Obama, itu mereka latihan dulu untuk waktu mereka ngedelivery satu presentasi tertentu. Ya, Obama waktu mau presentasi atau mau lakukan orasi ya di depan para pendukungnya, itu latihan. Ya, bagaimana pronunciation-nya, ya, kemudian bagaimana gerak tubuhnya, tangannya diatur, ya, matanya segala macam itu diatur. Termasuk juga Steve Jobs. Ya, Steve Jobs itu sangat memperhatikan. Kenapa? Karena dia itu sampai latihan sekian lama, ya, mungkin kalau nggak salah itu ada informasi 3 bulan dengan menyewa para penonton bayaran. Ya, sampai seperti itu. Karena ingin dia memastikan delivery-nya itu akan excellence gitu ya. Ya, akan menuju sempurna gitu ya. Dan memang terbukti setiap presentasi yang dilakukan oleh Steve Jobs ya, waktu peluncuran produk itu langsung sambutannya luar biasa ya, nanti bisa lihat di YouTube-nya presentasi Steve Jobs gitu ya. Dan itu langsung sold out biasanya ya, semua produk yang dia sampaikan di sebuah presentasi. Nah, kemudian adik-adik ini penting nih, kunci yang kedua juga penting ya adik-adik semua, bahwa ini adalah presentasi komunikasi, skill komunikasi ini, ya, keterampilan komunikasi ini adalah kompetensi yang fundamental, basic. Jadi adik-adik apapun background kalian, pekerjaan kalian saat ini, kuliah, ya, kemudian yang bekerja, yang masih sekolah, ini akan sangat menjadi kompetensi dasar. Kenapa? Ya, ini bagaimana cara kita nanti mengeluarkan ide-ide, ya, bagaimana kita mengeluarkan ide, memaparkan ide-ide besar, ya, itu nanti dengan bagaimana kita melakukan sebuah komunikasi yang baik kepada orang yang kita hadapi ataupun tadi sebuah komunitas ataupun audiens kita. Ini sangat penting. Ya, jadi jangan pernah ngerasa saya nanti di IT nggak perlu ngomong banyak. No, ya. Jadi wajib punya kemampuan komunikasi yang baik. Kenapa? Ya, rata-rata kalau kita lihat orang-orang yang sukses nih, adik-adik, apapun bidang mereka adalah orang yang punya kompetensi komunikasi yang baik. Ya, apapun bidangnya untuk mereka. Oke. Kemudian prinsip yang ketiga, ya, prinsip yang ketiga bahwa kalau udah tahu secara teori udah tahu, ya, tapi yang paling penting adalah ternyata praktek dan praktek. Practice make perfect, ya. Jadi adik-adik kalau mau supaya belajarnya lancar, komunikasi lancar, presentasi lancar, udah tahu nih nanti tekniknya, teorinya, tapi nggak praktek, ya nggak hasil, ya nggak hasil. Jadi butuh praktek dan praktek. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti boleh di chat ya. Ini saya coba deliver dulu. Oke. Steve Jobs dan Barack Obama. Foundernya Apple. Oh ya, siap. Tadi udah ada yang jawab ya. Thank you di chat. Nah, sekarang saya kasih ada beberapa 8 jurus ya buat adik-adik semua bagaimana sih menjadi good presenter. Nah, ini akan menjawab beberapa pertanyaan tadi atau berapa istilahnya? Keluhan tadi ya, mungkin curhatan, takut ya, kemudian nggak bisa jawab dan lain-lain. Ini kita akan bisa dijawab oleh jurus-jurus kita hari ini ya. Ada 8 jurus. Yang pertama, topic mastery, know your audience, kemudian ada make the presentation entertaining, dan seterusnya. Kita masuk ke yang pertama ya. Oke. Nah, ini paling penting. Ya, ada di semua paling penting. Yang masih raise hand boleh di lower hand. Nah, oke. Ya, masih ada yang raise hand, itu boleh di lower hand saja dulu. Robi, ada Ade gitu ya. Oke. Yang pertama adalah topik mastery. Topik mastery. Nah, topik mastery ini gimana sih? Jadi, adik-adik pastikan pada saat adik-adik ingin melakukan sebuah presentasi, melakukan sebuah public speaking, pastikan Anda adalah master di topik tersebut. Ya, master di topik tersebut. Kenapa? Harus nguasain apa yang mau disampaikan. Ya, jadi nanti kayak kondisinya apapun, misalnya nih, kalau biasa dengan sebuah materi, biasa di laptop, biasa di PowerPoint, biasa di berbagai macam tools, ya pada saat udah sifatnya master terhadap topik tersebut, nanti yang misalnya itu nggak ada, ketinggalan, ya error dan lain-lain, itu udah semuanya ada di sini. Ya, bisa di-deliver
dengan tools ataupun tanpa tools, ya. Dan itu akan lebih mengalir buat kita semua pada saat kita udah nguasain sebuah topik, ya. Jadi paling penting pastikan adik-adik semua jadi master di topik yang akan dibawakan. Oke, ya. Yang pertama itu. Nah, gimana sih cara jadi master? Wah, tadi bicaranya adalah topik masterin. Nah, sekarang gimana cara jadi master? Cara jadi master satu, ya, bicara dia belajar dari pengalaman diri sendiri. Contohnya apa? Misalnya Robi nih, Robi cerita dia adalah seorang karyawan nih, bidangnya apa, ya? Dia udah paham apa yang dia kerjakan saat ini. Dia boleh nanti dirunut ya, pekerjaannya A, B, C ya, tugasnya prosesnya adalah A, B, C. Itu udah kita tahu persis apa yang kita kerjakan karena kita mengalaminya sehari-hari. Nah, itu akan bisa disampaikan berulang-ulang ya, kayak contoh nih, misalnya kalau kita lihat para presenter public speaking kayak inspirator nomor 1 sukses Indonesia, Pak Adianto gitu ya, ada banyak hal yang lain, itu mereka biasanya belajar dari pengalaman diri sendiri. Ya, proses mereka dari mulai nol, nggak bisa ngomong, belajar ngomong, ya, kemudian sampai bicara di forum-forum besar. Nah, dia cerita itu pengalaman terus-menerus dan dia akan jadi master di situ. Yang kedua, kalau pengalaman diri sendiri mungkin dianggap kurang cukup atau kurang menarik, ya bisa dari orang lain yang lebih hebat. Ya, yang lebih kita tahu memang dia punya mumpuni di sana, dia punya kompetensi di sana. Nah, kita bisa cerita. Contoh nih, teman-teman, saya punya cerita nih, ada pengalaman luar biasa seorang public speaker namanya Safira, misalnya gitu ya. Ini dari kecil, dari SMP, dari SMA kita lihat dia punya pengalaman jam terbang yang banyak ya sebagai seorang public speaker. Ya, ngomong depan forum, ngomong depan kelas, bahkan di forum-forum yang besar sekalipun. Kemudian yang lain adalah latihan. Kan tadi bicara latihan ya. Latihan itu penting. Latihan contoh yang mudah adalah depan cermin. Cermin kita lihat ada cermin, kita lihat karena apa? Cermin itu kan jujur ya, ngomong apa adanya. Kita wajahnya salah, kelihatannya tidak tulus, kelihatannya nggak pas, itu langsung informasi di depan kita. Nah, jadi kita harus belajar nih. Oh, ternyata yang enak seperti ini. Wajahnya kok kurang senyum, ya langsung kelihatan. Matanya kok kurang menunjukkan apa nih, keingintahuan atau ke sifat optimis. Nah, semuanya kelihatan di sana. Ya, jadi depan cermin. Kemudian yang bisa dilakukan lainnya adalah ajak orang lain, kita mau memastikan, teman, tolong dong, ini mau presentasi besok di depan dosen-dosen senior, misalnya. Ya, mau di depan-depan teman-teman kakak-kakak kelas. Ya, ajak teman. Ya, Anda latihan di sana, kira-kira kurangnya apa? Nah, jadi minta masukan, coba praktek di sana. Atau setiap apapun kesempatan yang ada dimiliki, ya ketemu lagi kayak sekarang nih, tadi Robi, Ebony dan lain-lain itu kan di forum-forum ini itu dipakai untuk menjadikan dirinya master. Oke. Nah, ada di semua, jadi ada rumus bagaimana menjadi atau memiliki keterampilan kelas dunia. Ada namanya dua hal, yang satu adalah brain memory. Brain memory ini adalah pada saat ini pengetahuan, knowledge. Ya, misalnya hari ini kita bicara tentang public speaking. Knowledge harus punya dong, ya. Kita dapat teorinya, kita belajar dari A, dari B, dari seminar A, dari training yang lainnya, dari para pakar kita belajar. Itu brain memory. Nah, brain memory ini akan knowledge yang kita tahu, yang kita udah dapat, akan sangat kuat, akan sangat nempel pada saat kita sudah melakukan namanya latihan. Ya, kita melakukan pengulangan, ya, materi tersebut berulang-ulang disampaikan lebih dari 10 kali, 20 kali, 30 kali. Itu nanti akan membentuk sebuah otot, ya, sebuah otot namanya muscle memory, myelin. Myelin ini ada satu otot di otak itu akan semakin tebal pada saat kita sudah melakukan satu kegiatan yang terus-menerus. Makin lama makin tebal. Ya, artinya kalau Anda tanpa tadi dibilang nih, tanpa tools dan lain-lain, adik-adik semua, itu udah ngalir aja. Kenapa? Karena dia ulang terus-menerus. Nah, ternyata nih adik-adik semua, orang-orang kayak Steve Jobs dan lain-lain, itu udah punya namanya skill kelas dunia. Kenapa? Karena mereka lakukan namanya deep practice. 10.000 jam. 10.000 jam. Ya.
Makanya penting tadi dibilang latihan, udah kuasain teorinya udah keren banget, udah dapat banyak segala macam dari A dan B, nggak pernah latihan atau sedikit latihan, relatif nggak kesuksesannya mungkin relatif nggak terlalu tinggi dibanding orang yang sudah terus-menerus latihan dan latihan. Nah, mungkin di sini Safira ada nggak sih di sini atau nggak ikut? Safira ikutan nggak ya? Ya, di sini karena yang saya kenal, yang saya tahu ya. Jadi salah satunya adalah yang undang saya di sini, Kak Safira, karena memang dia, saya tahu udah punya jam terbang banyak tuh, ya masih muda, punya jam terbang banyak sebagai pembicara. Dan ini nanti akan menuju 10.000 jam, itu akan memiliki kemampuan namanya world class skill. Oke. Oh, ada yang ngaji? Masya Allah. Ya, boleh di mute dulu, operator, boleh dibantu. Oke. Sip. Thank you. Nah, tadi nih ada yang bilang takut nggak bisa jawab, takut yang lain, takut ketemu orang ya, takut nanti yang dihadapin adalah orang-orang yang lebih hebat ya, dan lain-lain, takutan yang lain-lain. Nah, ini ada tekniknya, adik-adik semua ada teknik bagaimana kita mengatasi rasa takut ya. Yang pertama ada penyesuaian diri nih, fisik, mental harus sesuaikan diri. Kenapa? Jadi gini, pada saat kita mau ketemu orang, ada contoh misalnya gini ya. Kita nih kalau lagi baris, ya lagi berbaris, di baris-baris misalnya kalau di waktu itu masih upacara ya, kan ada posisi namanya istirahat, ya ada posisi istirahat. Pas sudah mau mulai acara yang penting, ya kita akan lakukan apa namanya posisi siap, ya. Ini masuk nanti juga sama dengan perubahan bahasa tubuh. Jadi ada penyesuaian diri waktu kita fisik itu dari istirahat ke siap itu akan merubah bahasa tubuh kita, menjadikan diri kita lebih siap menghadapi apa namanya yang sesi berikutnya. Kalau tadi dari mulai istirahat, sekarang kita akan ketemu misalnya pembina upacara, kan nggak mungkin posisinya istirahat, harus siap. Ya, atau kita mau nyampaikan satu pembacaan ya, kalau dulu ya masih ada di upacara ya, atau tentara-tentara nih pada saat antara posisi istirahat ke posisi siap, itu merubah bahasa tubuhnya dan menjadikan mental dia lebih siap. Dibanding orang, kamu bisa Oke, ada suara di sini, boleh di-mute. Oke, ada suara siapa itu? Kita mute. Ya, sip. Thank you ya. Adik-adik pastikan di-mute ya. Oke, jadi itu penting buat kita semua untuk mempersiapkan diri kita mental dan fisik. Ya, kemudian pernafasan. Nah, ini pernafasan penting nih, adik-adik. Jangan anggap remeh. Jadi pada saat seringkali kita ngadepin suatu acara yang besar, ya ketemu orang besar, ketemu yang kira-kira orang yang lebih hebat gitu ya, yang kita lihat seperti itu, kita akan timbul rasa takut. Ya, akan timbul rasa takut di kita. Itu akan menyebabkan kita blank tuh. Tadi yang blank, nggak bisa jawab segala macam, ya. Itu dengan dikurangi dengan pernafasan. Caranya gimana? Pada saat mulai masih merasa deg-degan, ya biasanya degup jantung akan tinggi sekali. Nah, adik-adik bisa lakukan pernapasan dengan narik napas seperti biasa ya. Tarik napas dari hidung, tahan sedikit, kemudian buang perlahan dari mulut. Tarik napas panjang, tahan, kemudian lepas dari mulut. Itu akan membantu sirkulasi udara di dalam otak, dapat banyak oksigen, otaknya jadi bisa bekerja dalam kondisi optimal. Ya, dalam kondisi optimal dia akan rasa nyaman nih. Ya, karena otak itu kalau kekurangan oksigen ya tadi tuh nggak bisa berpikir jernih. Waduh, ini ketemu dosen killer nih, mau presentasi nih, mati gua gitu ya. Akhirnya sering kayak gitu mati beneran. Enggak ya, canda ya. Ya, kemudian gimana lagi? Pemanasan penting. Ya, pemanasan dari mulai fisik ya. Ada seorang motivator kelas dunia yang setiap hadir, setiap dia memberikan materi itu minimal 10.000 orang. 10.000 orang. Ya, bayangin tuh. Seorang dia yang udah jam terbangnya udah sangat banyak masih lakukan pemanasan. Nah, pemanasannya apa? Dia di belakang stage itu ada trampolin. Ada trampolin. Jadi dia akan loncat-loncat dulu tuh. Loncat-loncat dia sambil teriak, yes, gitu. Yes, yes, gitu.
Supaya apa? Badannya udah dalam kondisi yang paling siap. Otaknya dapat asupan oksigen yang cukup. Jadi dia udah ready ya, dari otak, badan, fisik, pernapasan ya. Dan dia sudah lakukan pemanasan. Pemanasannya kadang-kadang lakukan yes ya, suara ya a i u e o itu dilatih supaya dapat mengucapkan dengan jelas kepada audiensnya. Sampai seperti itu tuh. Dan yang terpenting adik-adik semua pada saat ini ingat mengatasi rasa takut adalah harus dengan visualisasi. Yakinkan kita akan sukses. Jangan sampai nanti ya ampun di depan audiens paling depan dosen killer. Ini adalah atasan kita paling galak. Di depan kita ada menteri dan lain-lain ya. Ini gimana nih kalau salah? No, ya. Yang wajib dilakukan harus dibuang perasaan itu, tapi kita harus visualisasikan. Wah, saya akan sukses nih. Saya bisa nih ngomong, saya bisa berdiri seperti ini, saya bisa nyampaikan dengan cara yang sangat excellence ya, hingga akan berhasil nanti presentasi saya. Ya, jadi ini penting buat teman-teman lakukan atau adik-adik lakukan visualisasi kesuksesan. Ya, jadi jangan sebaliknya, jangan sebaliknya. Oke, lanjut. Ya, kita agak cepat ya, mohon maaf. Kita sampai jam berapa nih, Robi atau Ebony? 8:30 ya? Waduh, kayaknya cepat sekali ya. Iya, Oke. benar, Kak. Ya, yang kedua saya buat cepat ya, Jess, semakin cepat ya. Jadi yang berikutnya adalah know your audience, itu penting adik-adik semua. Jadi pada saat nanti mau presentasi di sekelompok orang, akan lebih baik kalau kita tahu siapa yang nanti kita hadapi nih. Apakah kakak kelas, apakah adik kelas, adik, bahkan mungkin anak-anak, orang tua, segala macam. Itu penting supaya nanti kita bisa menyesuaikan ya cara kita melakukan delivery atau cara kita melakukan presentasi ke mereka. Harus disesuaikan. Kenapa? Kalau nanti ke orang tua dengan gaya anak-anak kan nggak lucu ya. Kalau misalnya yang hadir anak-anak dengan gaya orang tua, mereka males gitu kan. Jadi perlu disesuaikan. Tahu audiensnya siapa. Ya, audiensnya siapa. Ini kita skip aja. Nah, kemudian nih adik-adik semua, pastikan nanti kita melakukan dalam presentasi itu entertaining, menghibur. Karena apa, orang kalau misalnya bicara presentasi itu nggak cuma pengen dapat informasi mengenai misalnya angka-angka. Ya, kalau di kantor itu misalnya kita namanya business performance review. Kalau di kampus kita pengen menyampaikan hasil kerja kelompok dan lain-lain. Nggak cuma itu, orang-orang pengen dapat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih. Ya, jadi pastikan presentasi yang dilakukan itu entertaining, ya, menghibur orang lain. Caranya gimana? Nah, caranya adalah dengan berbagai cara. Satu bisa dengan games, ya, dengan humor, Kemudian bisa kita libatkan nanti audiens. Kayak tadi misalnya saya tanya dulu, ya, ini gimana nih? Saya minta responnya segala macam, ya, walaupun dengan waktu yang singkat. Ini penting supaya apa? Dapat namanya building rapport. Building rapport itu adalah bentuknya adalah koneksi sama audiens. Kita coba bangun dulu koneksi sama audiens seperti apa. Nah, itu dengan berbagai macam teknik ya seperti ini. Jadi ada namanya storytelling gitu ya, ada ini bisa dilakukan berbagai macam untuk membuat presentasi kita entertaining ya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti kita di ujung ya. Nih sedikit lagi. Oke. Kemudian nah, yang tadi takut ngalor ngidul kan gitu ya. Ada yang bilang takut ngalor ngidul. Kalau takut ngalor ngidul itu pastikan kita sequence your presentation, maksudnya gini. Kita harus atur presentasi kita itu ada bagian-bagian yang sudah kita manage sedemikian rupa. Ya, contohnya gini. Jadi kita harus buat namanya struktur presentasi. Satu, ada introduction, pembukaan. Ini pembukaannya mau apa nih? Ya, tekniknya apa yang digunakan? Apa yang mau di-highlight di awal? Kemudian body. Body itu mulai nih kita bicara konten, ya, bicara konten utama yang akan kita mau sampaikan kepada audiens kita. Jadi ada pembukaan, ada konten, ya, kemudian ada conclusion. Ada namanya kesimpulan. Jadi kita bagi 3 supaya nggak ngalor ngidul. Nah, gimana cara ngebaginya? Introduction itu 10%. Ya, kita batasi 10%, ya, kemudian bodinya adalah 80%, sisanya 10% lagi adalah conclusion. Ya, jadi apa yang kita udah bicara, misalnya apalagi bicaranya panjang nih 3 jam, harus ada konklusinya. Karena orang nggak akan nyerap semua informasi yang kita sampaikan
secara panjang lebar. Oke. Nah, kemudian yang lain apa yang penting? Gunakan visual. Contoh-contoh secara visual. Ya, orang itu akan sangat banyak terbantu pada saat kita presentasi, ada visual yang kita sampaikan. Ya, gambar-gambar yang relevan, ya, gambar-gambar yang memang terkait dengan yang kita bicarakan. Ya, pastikan satu, kalau mau pakai gambar, gambarnya besar dan high resolution. Jadi jangan gambar yang kabur-kabur gitu ditampilkan, itu nggak nyaman di mata nggak nyaman. Audiensnya ini apa sih, gambar apa sih gitu ya. Ya, jadi kalau ada lihat ini yang saya tampilkan selalu adalah gambar-gambar yang high res, ya, high res dan besar-besar relatifnya. Kemudian show one tell one. Jadi biasakan pada saat mendeliver sesuatu, kalau misalnya apalagi banyak nih, ya gunakan show one tell one. Apa yang mau disampaikan keluar dulu satu. Setelah itu mau berikutnya topik berikutnya keluar lagi satu. Keluar lagi satu. Ya, jadi jangan semuanya tiba-tiba keluar karena orang nanti akan terdistract. Ya, fokusnya terdistract jadi nggak nyampe. Ya, dan tentukan message utamanya apa sih yang kita mau deliver ke audiens kita. Ya, seperti itu adik-adik. Oke, kemudian ini kita berpacu dengan waktu ya. Nggak apa-apa ya. Dan encourage conversation. Nah, ini supaya tadi building rapport, kita dapat koneksi yang baik sama audiens, encourage conversation. Ya, tadi saya coba bangun komunikasi sama adik-adik semua ya melalui tadi partisipasi dan lain-lain. Itu tujuannya tadi selain building rapportnya semakin bagus, orang kalau sudah nyaman ya, kalau udah nyaman biasanya akan nerima lebih banyak. Ya, harapan kita kan kita deliver ini orang terima lebih banyak, dapat lebih banyak, manfaatnya juga akan lebih tinggi juga. Ya, dengan mengencourage conversation. Yang berikutnya, have a strong opening. Ya, have a strong opening. Ada teknik nih, adik-adik, ternyata ada banyak teknik untuk melakukan opening. Ya, ada teknik, banyak melakukan teknik untuk opening. Ini ada beberapa tekniknya, misalnya ada visual impact, audience participation, ada powerful question, ada storytelling, for statement, dan seterusnya. Ya, ini kita lihat adik-adik bisa pakai ya, bisa pakai untuk mendapatkan tadi itu engagement sama audience. Contohnya audience participation yang tadi yang saya lakukan di depan. Adik-adik ini boleh tahu, boleh angkat tangan ya siapa tadi yang udah bisa kuliah. Ya, yang mana yang sudah kerja, yang kuliah dan lain-lain, itu dapatkan namanya audience participation. Ya. Atau misalnya contohnya beberapa saja ya karena waktu yang sangat terbatas, dengan powerful question misalnya. Ya, powerful question. Contohnya gini, powerful question itu oke. Ini boleh live semua videonya, boleh on semua ya. Oke. Yang on saya pengen tahu. Oke, di sini adik-adik ya boleh angkat tangannya nanti ya. Angkat tangannya siapa di sini yang mau sukses dan punya penghasilan 100 juta sebulan, angkat tangan. Ya, yang pengen punya penghasilan 100 juta sebulan, angkat tangan. Oke, banyak ya. Kalau 100 juta duit cepet ya. Ya, kalau cepat. Ya, itu bisa, itu namanya contoh namanya powerful question. Powerful question. Ya, atau dengan cara yang lain yang kalian misalnya audiensnya siapa, materinya apa, kalian lakukan beberapa teknik opening untuk dapetin building rapport sama audiens kita. Ya, storytelling. Nah, ini teknik ini sering dipakai oleh Safira nih, yang saya tahu ya, beberapa orang yang hebat itu pakai storytelling. Dia akan ceritakan pengalaman dirinya yang memang menarik didengar, itu dipakai. Orang jadi oh iya, keren ya. Kok oke nih gitu ya. Itu untuk dapetin tadi engagement dari audiensnya dia. Jadi banyak hal yang bisa dipakai buat teman-teman lakukan opening. Oke. Nah, ini kayaknya terakhir nih, showmanship. Showmanship itu apa sih? Ini bahasa Jawa ya. Showmanship. Jadi showmanship adik-adik ini penting adalah nih, waktu melakukan sebuah presentasi ada beberapa hal yang mendukung. Teorinya udah oke, tools-nya lengkap, ya tools-nya lengkap. Kemudian materinya udah keren, ya. Tapi showmanship juga penting, ya.
Jadi penting apa? Satu adalah dress for success. Wow, dress for success kayak lagu zaman dulu. Jadi pastikan kalau misalnya audiensnya adalah orang tertentu, kita menyesuaikan ya dress kita, appearance kita sesuaikan. Kalau misalnya ketemu para pejabat misalnya, mau diundang sama pejabat, ya tentu saja yang lebih rapi gitu ya. Jangan terlalu warna-warni gitu kan. Tapi kalau misalnya nanti audiensnya nanti diundang harus berbicara di depan audiens misalnya anak-anak, ya pakai lebih colorful gitu ya, supaya anak-anaknya juga senang. Jangan pakai hitam gitu ya. Orang juga akan ngeri. Ini mau presentasi sama kita atau mau menyampaikan berita duka nih? Ya, hati-hati ya. Jadi menyesuaikan dress for success itu penting. Kemudian talk with your hands. Nah, ini tangan ini kita pakai untuk ngebantu kita memberikan penekanan tertentu. Ya, sebenarnya kita nggak pakai tangan juga nggak apa-apa ya. Contoh kayak misalnya sekarang. Oke, adik-adik sekarang kita akan berbicara masalah bagaimana cara kita mencapai target kita dalam sebulan ya untuk 150% pencapaian dari tahun lalu. Tanpa tangan. Tapi kalau dengan tangan itu akan memperkuat. Baik, teman-teman semua, kita akan bicara hari ini bagaimana kita cara mencapai 150% target kita dibanding tahun lalu. Ya. Ini ngebantu kita memberikan penekanan. Ya, tapi pastikan cukup natural saja, nggak berlebihan, nggak perlu Ada di semua kita akan mencapai target kita yang 150% ya, ini lebar sekali, luas sekali, jadi di sana juga akan ada, ya nggak perlu berlebihan, secukupnya saja, natural aja. Talk with your eyes, ya mata itu jendela hati. Ya online ini memang punya keterbatasan, kita nggak terlalu bisa ngerasain feel-nya audience. Tapi pastikan mata kita itu eye with eye to eye ya bisa berbicara, bisa berkomunikasi melalui mata. Dan itu membuat audiens kita merasa lebih diperhatikan. Ya, itu penting apalagi kalau misalnya bicaranya offline nih. Ya, perlu lakukan screening. Ya, nggak perlu lama-lama ke satu orang tertentu ya, misalnya ada yang cakep nih dilihatin terus ya. Ya, nggak usah. Ya, jadi cukup misalnya 3 detik saja, terus berpindah. Oke, ya Bapak Ibu, gimana Pak ini? Oke, ya pindah lagi dan lain-lain. Itu talk with your eyes. Gesture, posture. Posisi tubuh, berdirinya di tengah, posisi kaki perempuan juga agak beda. Ada salah satu kaki yang di depan, kiri biasanya, kanannya agak di belakang. Ya, kalau cowok jangan ya. Ya, nanti cowok tulang lunak nanti. Ya, jadi kita bicaranya gesturnya harus pas. Kalau cowok tuh biasanya kaki sama-sama di ya seperti ini. Kalau cewek biasanya ada yang di depan satu. Ya, kalau yang cowok dua-duanya di tengah, ya nggak terlalu lebar ya, jangan terlalu lebar. Nanti orang bingung ini kenapa terlalu lebar ya? Mungkin ada sesuatu yang mengganjal mungkin. Celananya kesempitan misalnya. Ya, jadi cukup senormalnya saja. Voice, suara pastikan. Makanya tadi saya juga akan cek kira-kira jelas nggak suara saya, ya? Atau kalian boleh ngecek misalnya kalau nanti offline, ya offline juga minta suara saya cukup terdengar, cukup jelas, ya. Memastikan audiens kita nyaman, nggak kekencengan, nggak kepelanan, tapi cukup, ya di tengah-tengah memastikan bahwa audiensnya nyaman, ya. Artikulasi, intonasi, ya, kemudian kecepatan juga itu penting untuk kita atur. Jangan semuanya serba cepat. Ya, kalau sekarang kan ini karena diuber waktu ya, jadi agak-agak cepat ya. Jadi sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja gitu ya, Robi ya gitu ya. Oke, ini tips singkatnya seperti itu, adik-adik semua. Silakan ya, kalau ada yang ingin ditanyakan dari 8 teknik kita ya, untuk bisa become good presenter, millennial presenter ya. Silakan ya, jadi kalau ada pertanyaan. Oke, terima kasih kepada Kak Hadi. Luar biasa banget pemaparannya pada malam hari ini. Banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan ya pastinya teman-teman dari Kak Hadi. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Tadi dari kolom komentar aku baca ada 2 pertanyaan nih Kak. Dari Sukarni. Kak Sukarni ini berasal dari Maluku. Aku coba bacakan terlebih dahulu ya Kak. Sukarni ya. Sukarni mana Sukarni? Oke, Kak Sukarni bisa mohon info. Raise your hand. Oke. Mungkin aku langsung baca, Kak. Ya.
Mungkin aku langsung bacakan saja gimana Kak? Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan juga dari yang lainnya. Silakan. Pertanyaan pertama adalah, misalkan kita menjadi host acara, tiba-tiba ada perubahan skrip secara mendadak dan kita kesulitan untuk menyesuaikan. Bagaimana sih cara untuk mengatasinya agar saat membawakan acara berjalan dengan lancar? Sorry. Bisa, oke Kak. Diulangin sekali lagi. Tadi saya coba spotlight ya. Misalkan kita menjadi host acara, tiba-tiba ada perubahan skrip secara mendadak dan kita kesulitan untuk menyesuaikan. Bagaimana sih cara untuk mengatasinya agar saat membawakan acara berjalan dengan lancar? Seperti itu Kak Hadi. Oke. Sukarni udah ada di layar kita, bertiga kita. Sukarni, hai. Halo Kak. Oke. Bukan Robi, saya nyapa Sukarni loh, bukan Robi. Aku menyapa Kak Sukarni ya. Oke. Ya, jadi gimana waktu kita ditunjuk sebagai pembawa acara gitu ya, tiba-tiba ada perubahan ya. Perubahannya apa nih? Sifatnya misalnya tema kah atau apa nih? Lebih ke mana nih? Boleh. Sukarni kira-kira lebih ke apa? Contohnya. Mau di chat boleh, masih mute. Oh, audionya bermasalah. Kira-kira apa? Biar lebih real gitu. Lebih ke perubahannya apa nih? Tema atau apa? Beberapa kalimat? Iya, benar Kak. Oke. Kalau kalimat sih saya pikir ini relatif harusnya mudah, nggak sulit ya. Jadi kecuali ini yang berubah, misalnya temanya berubah ya, yang disampaikan berubah, tiba-tiba acaranya adalah misalnya acara serius, toto nggak jadi serius, ini pengennya informal. Itu kan berubah tema tuh, itu giant timnya berubah. Nah itu yang membuat kita butuh effortnya lebih besar. Tapi kalau kalimat ya sebenarnya tinggal menyesuaikan saja. Jadi ini penting nih, Sukarni dan adik-adik semua bicaranya adalah karena tadi latihan itu membuat kita menjadi biasa. Dan satu penting nih, pertanyaannya bagus banget. Kenapa? Karena kita bicara ada diksi. Tahu diksi? Sukarni tahu diksi? Pilihan kata ya, pilihan kata. Pastikan adik-adik ini menyesuaikan nih pilihan kata yang akan kita ambil, yang akan kita pilih menyesuaikan dengan audiens. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada tadi misalnya kalimat dan lain-lain, kita sesuaikan nih audiensnya siapa sih? Apakah lebih tua dari kita, sama dengan kita, ya, atau lebih muda? Nah, kita akan pilih diksi yang usahakan sesuai dengan masa mereka supaya kenapa tadi building rapatnya dapat, ya, engagement sama si audiensnya dapat, ya. Jadi kalau misalnya nanti ada penyesuaian kalimat dan lain-lain, kita akan mudah menyesuaikan ya tadi satu dengan diksi yang tepat. Ya, diksi yang tepat sama nanti menyesuaikan dengan audiensnya siapa. Jadi penting. Ya misalnya tadi awalnya adalah audiensnya ternyata salah informasi nih. Para dosen misalnya. Kamu kuliah ya? Sukarni kuliah? Atau SMA? Kuliah. Oke, nggak apa-apa ya, audiens bermasalah. Ya jadi udah selesai apa nih? Sekolah ya. Jadi kalau misalnya yang lebih tua, berarti diksi yang dipilih adalah misalnya baik Bapak Ibu yang terhormat gitu ya. Kalau misalnya yang lebih senior, baik kakak-kakak yang luar biasa pada hari ini, ya. Jadi dipilih diksi yang sesuai untuk bisa diterima sama audiens kita. Ya, kalau misalnya tadi saya pikir perubahan itu misalnya perubahan yang lebih apa istilahnya? Yang lebih berat adalah kalau ada perubahan tema. Ya, ada perubahan tema dan lain-lain, nah kita harus menyesuaikan. Nah, itu butuh jam terbang. Ya. Karena kalau misalnya itu seperti kalau udah punya jam terbang, itu kita bisa cepat menyesuaikan diri. Ya, makanya butuh latihan. Ya, lihat para pembicara hebat di video, YouTube segala macam. Oh, ini gini loh caranya. Ada salah informasi ternyata begini loh caranya. Ya, jadi saya sedikit cerita nih, adik-adik semua ya, bicara diksi, bicara jam terbang, bicara latihan itu penting. Kenapa? Ada ada seorang pembawa acara ya, ini acara besar, acaranya Yamaha, Honda ya, acaranya Honda ya, acara besar kan, yang hadir adalah dari mulai direktur sampai karyawan ada ribuan. Semangat nih, semangat pagi, luar biasa, apa kabar? Oh, pokoknya heboh, semua udah heboh. Oke, kita akan sesuai dengan tagline kita adalah Honda selalu di depan. Ada yang salah nggak? Ada yang salah nggak? Ada. Apa? Salahnya apa?
Honda selalu di depan, harusnya Yamaha. Nah, langsung audiensnya diem. Kenapa? Salah tagline. Dia bawain tagline ini kompetitor. Ya, itu fatal. Hal kecil fatal. Ya, habis itu dia nggak pernah dipakai lagi sama Honda. Karena itu bikin malu ya. Nah, itu penting. Itu makanya kita butuh latihan, cari latar belakangnya, lakukan riset. Oh, ini Honda, ini tagline-nya apa sih gitu ya? Apa sih hal-hal yang ini terkait dengan Honda? Nah, itu penting. Kurang lebih itu, Sukarni, ya. Mudah-mudahan menjawab. Thank you. Lanjut. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Kak Hadi, di sini masih ada pertanyaan dari Kak Sukarni. Pertanyaan keduanya adalah, apakah ada satu tips saja, Kak, yang bisa dijadikan bagi kita ketika bertemu dengan orang lain dalam satu kegiatan atau dalam melakukan negosiasi, orang tersebut bisa nih suka dengan personal diri kita. Oh, jadi lagi melakukan apa tadi? Presentasi. Orang itu biar suka. Ketika kita bertemu dengan seseorang, apakah ada satu tips dari kakak agar orang tersebut bisa langsung suka kepada diri kita? Oke, thank you. Kalau ketemu orang ya, orang yang 1-2 orang, itu namanya adalah interpersonal skill. Interpersonal skill. Jadi interpersonal skill ini penting buat kita supaya ada namanya teknik namanya di NLP itu ada teknik namanya kita mengcopy paste gerakan orang lain di depan kita ya, tanpa harus terlihat sangat jelas gitu ya. Karena begini, sekarang gini, Sukarni itu orang mana tadi? Maluku ya. Sukarni lagi datang ke Jakarta ya, kemudian ketemu orang yang bisa bahasa Maluku. Kira-kira lebih nyaman, lebih ngalir nggak ngobrolnya dibanding orang nih ketemunya orang Jakarta, bahasanya Jakarta banget, Betawi banget. Kira-kira nyaman yang nomor 1 apa yang nomor 2? Pakai tangan aja kalau ini. 1 apa 2? Yang pertama ya. Yang sama-sama. Jadi karena kenapa? Ada koneksi yang dibangun ya. Walaupun ini belum kenal nih, nggak kenal, tapi begitu ngomong kamu orang mana? Maluku. Dia ngomong bahasa Maluku. Ngalir aja. Udah kayak temen lama aja, udah kayak akrab aja. Kenapa? Karena satu frekuensi. Benar nggak? Ya, satu frekuensi. Ya, ini sama. Waktu kalau mau kita membuat orang lain nyaman depan kita harus ada namanya bikin satu frekuensi. Ya, satu frekuensi. Ada namanya teknik copy paste. Ya, ada teknik copy paste. Jadi ada kira-kira dia lakukan gerakan apa. Ya, di NLP ada satu gerakan. Kita bisa mengcopy paste gerakan dia ya. Misalnya tangan dia senangnya di depan gini ya, kita ikut tanpa terlihat jelas ya. Kalau terlihat jelas dia ngapain, kamu begini, dia ikut begini ya, kamu begini, dia ikut begini. Nah, ini orang ngapain sih gitu ya. Tujuannya apa sih di teknik NLP kayak gitu? Karena tadi untuk membuat satu frekuensi. Kayak tadi kalau udah sama-sama dapat, ternyata pakai bahasa yang sama. Kayak kita lah keluar negeri lagi kemana, tahu-tahu ketemu orang Indonesia ngomong bahasa Indonesia, kan seru aja tiba-tiba. Iya nggak? Walaupun nggak kenal nih. Ya betul gitu nggak, Rob? Ya, Robi misalnya ketemu di sana, misalnya Agnes Monica, ya. Amin. Langsung seneng aja. Itu sih kata Robi, ini juga udah seneng ya. Iya benar Kak. Ya, maksud saya, iya lagi ya. Nggak usah dikonfirmasi, Robi. Ya, jadi kalau misalnya ketemu orang yang tiba-tiba sefrekuensi, tahu-tahu nyambung aja. Nah, ini tujuannya seperti tadi. Jadi lakukanlah teknik itu untuk membuat orang nyaman. Kita samain frekuensinya. Kalau dia pakai bahasanya agak kencang, kita ikutin. Kalau dia ternyata lembut banget, kita ikutin gitu ya. Supaya tadi sama. Jadi gapnya nggak terlalu jauh nih. Ya, gapnya nggak terlalu jauh. Kalau udah sama, itu lebih lancar, lebih ngalir, orang lebih nerima kita lebih cepat. Ngalir. Gitu ya, Karni. Thank you. Mudah menjawab. Thank you. Silakan. Oke. Ada beberapa pertanyaan lain. Selanjutnya dari kamera dari Bali. Kamera? Iya, ada Meira ya? Ya, halo. Ya. Halo Kak. Ya, halo Kak. Oke. Ya, jadi sangat Itu ada, sorry, boleh di silent. Ada suara India he. Oke. Jadi sangat menarik sekali presentasi hari ini, yaitu tentang tips-tips
presentasi atau public speaking yang baik seperti itu. Tapi seandainya kita sudah berupaya nih untuk memberikan pemahaman yang baik, menyampaikan konten yang kejar, harus selesai, terus takutnya nanti jadi berantakan gitu konten yang kita bawakan karena sangat dikejar oleh durasi. Itu tipsnya bagaimana? Ya, thank you. Nah ini memang kita butuh belajar. Tadi ada bicara namanya konten ya. Ada namanya sequence your presentation. Ya, kita dikasih durasi berapa lama sih waktu jadi pembicara nih? Udah tahu nih. Misalnya ada 1 jam. Ya. Tapi ini saya udah bilang sebenarnya kalau 1 jam untuk materi ini agak terlalu mepet. Ya, tapi nggak apa-apa kita upayakan. Nah, dari 1 jam kita bagi nih. Kita mau introduction 10 menit, konten 80 menit. 80 menit. 10%. Ya, 10% introduction, 80% konten, 10%-nya lagi adalah untuk closing, conclusion. Jadi kita harus bagi itu. Nah, dari situ dari durasi yang ada kita kaliin. Oh, dari sini maksimal sekian menit, yang ini sekian menit. Jadi kita bisa menyesuaikan. Ya. Ini sekarang termasuk yang waktu yang kurang tepat karena memang maksud saya pembagian waktunya ini contoh yang kurang tepat karena memang sebetulnya materi ini 2 hari ya untuk workshop 2 hari ya kita ramu dalam 1 jam ya jadi sepertinya hasilnya seperti hari ini ya mohon maaf ya adik-adik ya tapi itu perlu diatur sedemikian rupa kayak gitu tuh Meira ya kamu dapat waktunya berapa 10%-nya adalah pembukaan 80% konten 10% untuk conclusion ya kamu atur jadi nanti bisa kasih timer buat diri kamu gitu. Kurang lebih seperti itu. Udah ada menjawab ya. Thank you. Ada lagi? Ada lagi, Kak. Pertanyaan selanjutnya dari Kalala. Ini berarti kita agak mundur ya sama dari ini nggak apa-apa ya adik-adik ya? Nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa. Nggak apa. Sampai jam 1? Enggak, jangan. Enggak lah. Tidur kita. Silakan. Wah, dia bilang boleh loh. Selanjutnya pertanyaan dari Kalala. Dipersilakan Kalala. Ya. Oke. Terima kasih sebelumnya kepada moderator Kak Robi dan makasih juga kesempatannya untuk Kak Hadi. Izin bertanya Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Lala Pusparyani, biasa dipanggil Lala, saya dari Bengkulu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah ketika kita ingin berpresentasi, itu ketika kita tahu bahwa apa yang kita ingin sampaikan itu tuh bermanfaat banget untuk audiens kita. Tapi ternyata audiens kita tuh tidak menghiraukan atau tidak fokus dengan apa yang kita sampaikan, seperti itu, Kak. Jadi ini salahnya di mana sih itu? Dan boleh minta tips dari Kakak gimana untuk mengatasi hal ini. Kemudian, Kak, yang tadi sama kayak ketika ngeblank nih, ketika di pertengahan presentasi ngeblank, walaupun kita udah misalnya udah ngelakuin kayak tadi ya, pernapasan, tapi namanya manusiawi kadang lupa kali walaupun kita udah ngatur pernapasan ternyata masih kayak tetap blank ya itu iya jadi itu gimana ya Kak atasinya apa kayak kita harus ngapain biar di pertengahan itu kayak seakan-akan kesalahan itu tuh nggak ada gitu ini itu aja Kak terima kasih. Oke, thank you Lala ya 1 ngeblank 1 tadi penting tapi nggak dihiraukan gitu ya. Oke Lala nih po-nya mana po? Oke, yang ngeblank dulu ya, Yang ngeblank dulu jadi gini, memang sih tadi bicaranya latihan tuh penting ya, pemanasan tuh penting. Kenapa? Karena biasanya ngeblank itu kondisinya adalah kita nggak ready, nggak prepare, nggak well prepare untuk membawakan sebuah materi. Apakah memang tidak nguasain materinya, tidak nguasain secara utuh nih, secara benar-benar kuasain penuh, atau memang kurang latihan ya, atau mungkin audiensnya yang kita lihat kok kayaknya waduh menyeramkan gitu ya. Menyeramkan tuh misalnya orang-orang senior semua punya pendidikan jauh di atas kita segala macam. Nah, itu banyak hal ya. Nah, itu penting lakukan latihan, pemanasan ya. Tapi jangan lupa 1 tadi ada topik mastery. Pastikan kita jadi master di topik itu. Ya, master topik kemudian pemanasan. Pemanasan itu tadi nggak hanya pernafasan ya. Pernapasan itu kan supaya dapat ngalir oksigen ya, kita dapat konsumsi oksigen cukup buat otak kita hingga berada dalam kondisi optimal ya. Kemudian tubuh juga sama ya. Kalau gerakan tubuh itu penting. Saya kadang-kadang lakukan apa? Kalau misalnya agak grogi nih, saya tuh lompat-lompat ya, lompat-lompat di belakang ya. Jangan di depan stage ya.
Ya, udah di depan slide kamu lompat-lompat ya, jangan ya. Nanti sangka orang aneh kita. Jadi lompat-lompat supaya apa? Supaya nih tubuhnya siap banget. Nah, kalau udah ready, udah siap, otak udah ready, cukup oksigen, badan kita udah ready, itu blank itu akan jauh berkurang. Ya, kalau misalnya masih pun terjadi ya, kita boleh lakukan jeda sedikit. Ya misalnya gini, kamu lagi ngomong nih, oke, teman-teman semua, kakak-kakak yang luar biasa, hari ini kita akan ada tema yang menarik nih, yaitu tema yang kita akan bahas. Nah, kamu boleh kasih jeda sedikit ya untuk memberikan kesempatan buat otak kamu manggil informasi yang mau kamu sampaikan. Ya, kamu kasih jeda sedikit atau misalnya kamu alihkan dengan satu pengalihan. Baik, sebelum kita mulai temanya, nah ini boleh kakak yang sebelah sini ini kayaknya mungkin duduknya boleh digeser sedikit, kayaknya nggak nyaman ya, terlalu mepet gitu ya. Biar supaya kita ada prokes misalnya gitu. Ya, kamu alihkan sedikit supaya apa? Manggil informasi yang tadi mau disampaikan apa ya? Jadi dia akan recall dulu. Kasih kesempatan otak kita manggil. Kasih jeda atau tadi kamu alihkan sesuatu. Ya. Jadi itu bisa dilakukan supaya kamu tadi bisa sampai berhasil mendapatkan informasi yang akan kamu sampaikan, yang lupa tadi, yang ngeblank tadi. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan gimana kalau kita sampaikan orangnya tidak perhatian ya, tidak perhatian. Ini lebih online atau nggak online? Lebih ke acara offline atau online? Offline sih, Kak. Hah? Offline. Oke. Kalau saya biasanya, kalau ada beberapa teknik sebenarnya adik-adik semua yang bisa dilakukan pada saat kita offline, ini terutama offline ya. Offline kita bisa, misalnya ada berapa orang nih ya di kelompok sana, ada yang nggak perhatian, kita pancing dengan pertanyaan. Baik, terima kasih adik-adik semua yang udah disampaikan tadi. Nah, boleh yang di sebelah sana, adik siapa namanya? Atau mas siapa? Oke, kira-kira mungkin ada pertanyaan nggak atas yang tadi kita sampaikan? Ya, jadi kita mancing dengan sebuah pertanyaan, dia langsung, oh iya ya. Ya, kamu pancing orang itu dengan pertanyaan, tapi jangan ditunjuk dia melakukan kesalahan nggak perhatiin. Coba yang sebelah sana boleh perhatian kepada saya, nah gitu ya, nggak usah gitu ya. Tekniknya halus, smooth, tapi dia nanti akan langsung, oh ya, saya ditanya nih, apa gitu. Biasanya dia akan langsung reaksinya, rata-rata nih orang akan langsung, oke, apakah tadi pertanyaannya? Nah, yang tadinya nggak perhatiin, tiba-tiba langsung perhatiin, benar nggak? Ya, boleh kamu kasih pertanyaan. Ya, atau kalau misalnya bisa juga bukan pertanyaan, tapi misalnya minta pendapat. Baik, kita udah sampaikan 10 menit ini, udah ada paparan, 1, 2, 3. Nah, boleh kakak yang sebelah sini, siapa namanya tadi? Oh ya, Kak Rosi, boleh Kak Rosi kasih ada concern mungkin, atau ada pendapat yang berbeda dari yang disampaikan ini. Silakan, Kak Rosi. Gitu ya, misalnya. Jadi kita memancing orang itu supaya, oh ya, wah saya berarti harus ngikutin nih. Saya harus aware nih, saya harus sama yang pembicara, saya harus lihat. Jadi teknik itu bisa dilakukan untuk dapetin tadi attention dari si audiens kita. Kurang lebih itu, lalah ya beberapa teknik yang bisa dilakukan. Mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih ya, Kak. Thank you. Ada lagi? Baik, iya Kak, masih ada beberapa pertanyaan. Ya. Mungkin yang selanjutnya itu dari Kak Noni Safira, tapi sepertinya dari yang aku, Noni Safira, mungkin Kakak Noni bisa, ya. Jadi kalau dari yang aku tangkap pertanyaannya sebenarnya sama dengan Kalala sebelumnya. Inti pertanyaannya adalah, kalau misalkan kita sebelumnya udah presentasi, kita sudah latihan untuk presentasi, tapi di hari H-nya malah tidak sesuai dengan yang kita pelajari. Dan pertanyaan keduanya adalah cara mengatasi rasa takut akan pernapas ketika gugup seperti itu, Kak. Oke, tadi kurang jelas yang bertanya gimana? Jadi sebenarnya, jadi sebenarnya dari yang saya baca, pertanyaan Kanon ini hampir sama dengan pertanyaan dari Kalala. Poin pertamanya adalah ketika kita sudah belajar sebelum presentasi, tetapi malah blank di saat di hari H. Kemudian pertanyaan keduanya adalah bagaimana cara mengatasi rasa takut, yaitu rasa takut dan rasa gugup seperti itu, Kak. Iya, ya. Thank you ya, Nani ya. Jadi
Ya, ini sebenarnya jawabannya sama yang tadi yang disampaikan buat Tala sama yang sebelumnya juga. Kalau bicaranya adalah gugup, satu benar-benar banyakin latihan deh. Ya, saya nih kalau udah apalagi materinya baru ya, materi yang baru yang saya pernah bawain, yang belum pernah saya bawain, saya biasanya istri nih saya panggil. Ini tolong dong, didengerin dong. Saya mau ada satu materi baru nih. Kira-kira apa yang kurang? Ya, latihan. Oh, ini kurang nih, ya. Ini kurang bahasa yang dipilih, diksinya kurang pas. Ya, atau mungkin harus perlu contoh yang lebih ini. Nah, itu jadi dapat feedback. Itu pentingnya buat kita feedback. Ya, biasain jangan ngerasa semuanya serba udah pede banget ya. Istilahnya semuanya udah rasa keren banget, nggak perlu feedback orang. Perlu banget. Ya, jadi supaya lebih lagi menyempurnakan lagi nanti apa yang akan kita bawakan. Jadi penting itu latihan, berbicara dengan orang lain, minta feedback. Kemudian tadi pernafasan tentu saja dipakai ya. Itu works banget. Ya, buat saya tuh berhasil banget. Seringkali saya ngadapi nanti wah, ternyata harus kemarin nih. Baru kemarin saya ngisi bareng Pak Ari Ginanjar. Ya, jadi saya mewakili kantor. Tahu Ari Ginanjar, Pak Ari Ginanjar, ISQ? Tahu ya. Itu kan motivator kelas nasional ya, besar. Begitu ketemu beliau langsung duk gitu kan. Ini saya siapa nih gitu ya, cuman seorang karyawan harus mendampingin beliau cara penyampaiannya serba wow gitu ya, grande ya, kemudian dengan teknik beliau yang sangat berapi-api, saya harus menyesuaikan. Nah, itu sempat terjadi perdebatan di dalam tuh. Waduh, bisa nggak ya. Tapi bismillah, tadi visualisasi kesuksesan. Saya bisa. Terus pernapasan, napas ya. Terus ada sedikit penyesuaian bahasa tubuh ya, saya gerak A, B, C sampai tubuh saya benar-benar ngerasa nyaman. Ya, karena orang sudah kayak motor nih. Motor kalau main dari mulai dingin, main digas saja langsung jalan, itu nggak dalam kondisi optimal. Yang paling optimal apa? Standby dulu, nyalain, ya panasin sedikit, ya baru jalan. Kenapa? Udah nyampe di suhu optimal dia untuk bekerja. Sama tubuh kita kayak gitu. Nah, dengan pernapasan persiapan seperti itu, tubuhnya ready. Ya, itu akan mengurangi banyak gugup, mengurangi banyak ketidakyakinan, dan termasuk tadi filler words dan lain-lain. Seperti itu, kurang lebih. Robi. Ada lagi pertanyaannya? Ada Kak, pertanyaan selanjutnya dari Mas Akif. Mungkin Mas Akif ingin bertanya. Yang Baik. tadinya. Oke. Sebelumnya suara saya terdengar jelas ya? Jelas. Syakif, Jelas, mana nih gambarnya nih? Mana Syakif? Oke. Ini Kak. Kita ambil ya. Oke. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Hadi atas materinya yang sangat luar biasa ini. Jadi, perkenalkan, nama saya Sakif dari Jawa Tengah. Yang ingin saya sampaikan adalah beban terberat ketika kita sedang presentasi itu adalah ketika kita menyampaikan materi di depan orang yang jauh lebih ahli. Seperti misalnya contoh saya menyampaikan materi tentang public speaking di depan Kak Hadi. Pasti rasa nervousnya tuh sangat luar biasa, Tinggi banget, ketakutan ya? semakin membesar dan percaya dirinya tuh hilang gitu. Nah, bagaimana ketika sedang berada di situasi tersebut, kita tetap bisa mengontrol kepercayaan diri kita biar selalu on point dan juga biar bisa menutupi ketakutan tersebut. Terima kasih. Oke, thank you ya Syakif ya. Jadi ini sama nih kayak kemarin ya saya sampaikan tadi ya, Pak Ari Ginanjar. Wah, ketemu sama motivator nasional ya, yang tentu saja jam terbang ya, kemudian knowledge-nya ya, segala sesuatunya pasti jauh di atas saya. Biasanya yang saya lakukan adalah saya harus tubuh saya ini harus nerima dulu kondisi itu. Gimana caranya adalah dan si orang-orang yang nanti akan kita hadapi juga nerima kondisi itu. Gimana caranya? Saya biasanya akan minta izin ya. Kemarin saya minta izin, Pak Ari, Assalamualaikum Pak Ari, ya ini mohon bimbingannya, saya akan mendampingi Pak Ari untuk acara sesi besok, sesi kemarin ya, sama para leaders. Jadi mohon maaf nih Pak Ari, mungkin karena saya jam terbangnya tentu saja jauh sekali dengan Pak Ari, mungkin nanti mohon bimbingannya untuk bisa dibantu kalau mungkin banyak kekurangan-kekurangan. Ya, ini saya lakukan untuk
saya bisa menerima kondisi saya, ya nanti lawan bicara lebih tinggi, sama si lawan bicara juga jaga ekspektasi. Ya, jadi kita udah bilang ini mohon bimbingannya, mohon dibantu untuk bisa sama-sama sukses. Ya, jadi bukan untuk merendahkan diri sendiri, bukan, sebenarnya bukan. Tapi kita sebenarnya satu sisi adalah teknik itu memberikan apresiasi kepada orang lain. Misalnya contoh bisa kamu lakukan adalah gini. Baik, kakak-kakak sekalian, terima kasih atas waktunya. Hari ini saya berbicara depan orang-orang hebat nih. Saya bicara topik yang dihadiri oleh para masternya. Jadi saya minta izin oleh kakak-kakak sekalian ya bisa membawakan ini dengan segala kemampuan saya, dan saya akan sangat senang sekali kalau kakak-kakak semua bisa memberikan tambahan dan tentu saja koreksi-koreksi akan materi yang saya berikan. Ya, itu bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Jadi kamu akan nerima posisi kamu seperti apa, dan mereka juga, oh iya, saya udah diapresiasi, dia minta bantu, oke, saya akan bantu. Itu akan jauh lebih itu blank. Itu blank. Dia sampai nyerah, dia ya kelihatan ya dari mulai apa? Bahasa tubuh, nih gesture posturnya kelihatan. Dia mijit-mijit tubuhnya ya, dia gini-gini nih. Kelihatan. Oke, gimana gitu ya ngomong. Banyak gimana gitu. Sampai akhirnya dia nggak bisa berkata-kata, dia izin, dia keluar dari acara itu. Jadi cuman ngomong sedikit, dia walk out. Kenapa? Udah nggak sanggup ketemu sama orang banyak, sama jepretan kamera. Akhirnya dia memutuskan dia mundur. Sorry, I can do it. Dia cabut. Kenapa? Kurang latihan. Dia nggak nyangka akan seperti itu. Pressure-nya akan tinggi banget. Ya. Nah, padahal ada satu teknik yang dilakukan nih, kalau contohnya tadi kamu, ada si moderator MC-nya, itu udah bagus banget. Yang dilakukan apa? Dia memancing. Oke, gimana menurut Anda terhadap produk ini? Nah, itu dari situ agak kebantu. Dia ngomong sedikit. Kalau enggak, dia benar-benar blank. Nah, fungsinya apa? Jadi kita yang ada di sana kita tahu harus porsinya kita. Porsinya kita adalah kita ngomong berapa banyak nih, 50-50 sama dia, ya, atau memang kita 60-40, lebih banyak di kita, itu kalian atur dulu. Kalau ketemunya orang yang tadi kurang dominan, ya tadi memang fungsinya harus dipancing. Oke, menurut Kak Robi, ini gimana nih Kak Robi nih, yang apa beberapa pandangan seperti ini, kira-kira menurut Kak Robi seperti apa? Apakah sesuai dengan apa yang dijalankan saat ini atau gimana? Boleh dong Kak Robi share gitu. Kita pancing supaya dia ada nyampaikan sesuatu. Ya, nggak apa-apa. Jadi fungsinya kita adalah kita ngebantu. Orang tuh di atas langsung ngelihat. Audiens kita akan ngelihat, keren nih. Naria ada nih sekaligus ngejawab pertanyaan yang kedua. Ya, jadi ada kelihatan dia ngebangun satu komunikasi yang bagus di depan. Kelihatan bahwa tadi temannya kurang wasain misalnya, atau kurang mampu untuk mengkomunikasikan dengan baik, tapi begitu dipancing, akhirnya dia bisa tuh menyampaikan informasi yang perlu disampaikan. Ya, jadi emang fungsinya seperti itu. Nah, nambahin jawaban yang kedua, pertanyaan kedua, gimana cara bangun chemistry? Nah, saya biasanya kalau kayak kemarin dengan orang tertentu yang saya baru pertama kali, saya biasanya akan telepon-teleponan, saya WA-WA-an, saya nanya beberapa hal yang sifatnya santai gitu. Besok saya pernah nih sama satu MC baru gitu ya, acaranya gede, kick off, dihadiri oleh ratusan orang. Saya tanya dulu, besok kita ngisi nih. Sorry, kalian bilang ngomong nggak gitu ya, kita ngobrol lah. Jadi saya telepon, ngobrol, gimana, biasanya bawain apa? Style lo gimana nih besok ini? Kita besok stylenya apa? Jadi ngobrol. Ngobrol itu tadi apa? Ngebangun chemistry, ngebangun frekuensi biar sama. Ya, karena kalau misalnya udah dua orang nggak chemistry nggak dapet, itu awkward ya. Kelihatan tuh awkward.
Nah, cara ngebangunnya tadi kamu bisa komunikasi sebelumnya, lakukan dulu beberapa hal, cari tahu nih, ntar kita gimana enaknya ya, cara masuknya gimana nih? Kita mau masuk sekaligus bareng, atau kamu dulu atau aku dulu, atau gimana nih enaknya? Nah, bangun komunikasi itu di awal sebelum ada di panggung. Nah, itu penting. Kalau buat saya itu penting, dapetin chemistry itu penting. Supaya frekuensi nyambung, kita akhirnya enak tuh, tektokannya enak. Gitu tuh, Naria kurang lebih ya. Untuk Oke, thank you, jawabannya. Kak. Masih ada? Silakan. Mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir, Kak Hadi. Ya. Oke. Terakhir ya? Udah pertanyaan terakhir. Ya, Oke. terakhir. Dari Kak Naria. Mungkin sebelum kita menutup sesi pada malam hari ini, dari Kak Hadi mungkin ada kesimpulan yang ingin disampaikan pada seluruh peserta. Baik. Oke, adik-adik semua, waktunya memang singkat banget. Ya, waktu singkat banget, tapi insya Allah sih harapannya teman-teman nih adik-adik semua dapetin esensinya. Jadi bicara menjadi seorang public speaker, menjadi seorang presenter yang bagus adalah ya ada beberapa hal tadi. Kalau kuncinya yang kita lihat adalah satu adalah bicaranya topik mastery. Topik mastery ini penting banget ya. Apapun nanti yang kalian sampaikan, pastikan kalian kuasain. Pastikan kalian menguasain dengan detail, dengan sempurna dan diulang-ulang. Ya. Jadi topik mastery itu penting. Yang kedua lakukan praktis. Ya, praktisnya tadi bisa dimanapun, bisa dengan kaca, bisa dengan orang lain, ya, bisa minta feedback dari teman dekat, dari teman dan lain-lain ya, latihan. Jadi teorinya dapat, topik mastery, latihan, praktis itu adalah yang kunci utama. Supaya apa? Jam terbangnya bertambah, pengalaman bertambah, nanti kondisi apapun biasanya relatif kita akan bisa mengatasi hal itu. Ya, jadi penting buat adik-adik semua. Nah, itu ya. Jadi beberapa hal yang kita perlu pegang, topik mastery ya, kemudian jadi master tadi, atasi rasa takut dan latihan. Nah, kemudian sekarang kalau ini pesan nih buat kita semua. Ya, buat adik-adik semua. Kalau udah punya jam terbang yang luar biasa, ya udah ketemu banyak orang hebat, bisa kolaborasi sama orang-orang luar biasa gitu ya. Jangan bangga. Jangan sombong. Tapi apa? Harus bersyukur. Ya, harus bersyukur. Kenapa? Karena sejatinya apa yang kita capai selama ini itu sejatinya adalah karena Tuhan, karena Allah itu mudahkan urusan kita. Ya, bukan semata-mata karena kehebatan kita, tapi karena Allah atau Tuhan mudahkan urusan-urusan kita. Kenapa? Akan mudah sekali untuk Tuhan ya kalau kita udah sombong itu ngambil lagi ya apa yang udah kita capai itu akan mudah banget diambil. Ya, jadi tetap down to earth, tetap humble dan jadilah diri Anda sendiri dan insya Allah jadi orang yang sukses dari yang sebelumnya. Terima kasih dari saya itu, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wah sangat luar biasa sekali ya pemaparan malam hari ini oleh Kak Hadi Wijaya. Banyak sekali insight, banyak sekali ilmu yang kita bisa dapatkan dari praktisinya secara langsung nih teman-teman. Karena kita nggak hanya berbicara tentang teori, tapi kita juga berbicara tentang bagaimana kita mempraktikannya secara langsung di dunia nyata. Oke, kayaknya untuk selanjutnya nggak afdol banget kalau misalkan kita belum foto bersama. Bener banget nggak sih teman-teman? Bener banget dong. Bener banget dong pastinya ya. Oke, mungkin teman-teman semua Kak Ibu nih mungkin kali ya bisa bantu aku untuk memandu teman-teman di sini untuk foto bersama. Bagaimana Kak Ibu nih? Oke, ready. Oke, ready. Mungkin bisa dipandu oleh Kakak. Oke, terima kasih Kak Robi untuk kesempatannya. Jadi, halo semuanya, aku izin memandu untuk sesi foto bersama pada virtual coaching malam ini. Dan untuk teman-teman semua yang belum on kamera, boleh tolong di on-kan dulu biar semuanya bisa masuk ke dalam dokumentasi. Oke. Baik. Posenya gimana posenya? Posenya mungkin untuk yang pertama bebas dulu aja kali ya, kayak mau datar, mau formal, terserah gitu. Kalau buat yang kedua biasanya teman-teman ada kayak pose ID gini sih. Kayak gimana tuh? Kayak bentuk huruf D gitu, Kak. Sorry. Ya, sebentar. Ini. Gimana? Ya, kayak gini. Ini.
Saya bingung nih. Gini? Ya, begitu. Gini? Ya. Ini ya? Ya. Mohon maaf kalau salah ya. Oke. Gak apa-apa. Oke. Jadi untuk di sini ada 2 slide ya teman-teman. Jadi mungkin dipertahankan dulu pose terbaiknya. Oke, untuk yang slide pertama. 1, 2, sebentar. Bebas ya? Yang pertama bebas ya? Bebas, bebas Kak. Oke, 1, 2, 3. Oke, dipertahankan dulu gayanya. Masih bebas. Lalu untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Oke, mungkin kalau mau ada gaya yang barengan, boleh kita foto lagi teman-teman. Mau pakai gaya yang ID tuh? Ya, ID ya. Gimana? Gini ya? Oke. Ya. Boleh, Kak, boleh. Aku nggak bisa ya teman-teman karena satu tangan. Oke. Dari slide 1 dulu. 1, 2, 3. Oke. Ditahan dulu gayanya. Lanjut ke yang slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman untuk sesi foto bersamanya. Aku kembalikan lagi ke moderator, Kak Robi. Oke, terima kasih Kak Ebony yang telah membantu kita semua di sini. Oke, sebelum kita menutup event pada malam hari ini, coaching kita pada malam hari ini, aku juga akan sedikit spill materi yang kita bahas pada malam hari ini oleh pembicara kita yang sangat luar biasa. Jadi, tema yang diangkat adalah Become a Good Millennial Presenter. Nah, public speaking ini dapat didefinisikan sebagai berbicara di depan umum dengan tujuan untuk menginformasikan, membujuk, dan menghibur. Nah, 3 prinsip dari communication skill sendiri. Pertama itu is not born. Communication skill sendiri itu tidak dilahirkan, tapi kita latih dan merupakan fundamental kompetensi. Dan bagaimana sih caranya kita agar bisa menjadi presenter yang baik? Ada 8 poin yang tadi aku catat. Yang pertama adalah topic mastery, kedua know your audience, ketiga make the presentation entertaining, keempat sequence your presentation, kelima use visual examples, keenam encourage conversation, ketujuh have strong opening, dan yang terakhir adalah showmanship. Oke, berikut adalah kesimpulannya yang bisa aku tarik di kesempatan pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita terima pada malam hari ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk diri kita pada hari ini, tapi bisa bermanfaat untuk kedepannya dan juga orang-orang di sekitarnya. Terima kasih banyak kepada semua teman-teman yang telah hadir dan telah berpartisipasi di acara ini. Semoga kita semua bisa menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih banyak. Oke. See See you. Bye. Oke. Izin pamit ya semua. Iya, Thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Adi. Terima kasih.